Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 7321. Dari zaman dulu hingga sekarang, pengusaha pada dasarnya tidak ada doktrinnya dengan kata pahlawan. Bill Gates pernah menjadi orang terkaya di dunia selama bertahun-tahun dan menghabiskan begitu banyak uang. Di masa mudanya, ia hanya membangun citra dirinya sebagai orang yang mengubah dunia dengan teknologi. Namun hal ini tidak mencegah runtuhnya citranya di tahun-tahun berikutnya. Faktanya, tidak ada kekayaan yang muncul begitu saja di dunia ini. Setiap orang super kaya bagaikan ratu semut di kerajaan semut. Di balik tubuhnya yang besar, pasti ada semut pekerja yang tak terhitung jumlahnya yang memasok darahnya. Dengan kata lain, apapun yang ada di luar ukuran konvensional perlu menarik energi dari benda-benda berukuran konvensional yang tak terhitung banyaknya. Bagaimana mungkin seorang bintang papan atas seperti Tawana bisa menghasilkan miliaran dolar setiap tahun? Semua itu berkat dukungan puluhan juta penggemar. Karena puluhan juta penggemar rela mengeluarkan uang dari kantong mereka sendiri untuk mendukungnya, ia bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Mengapa Bill Gates menjadi orang terkaya di dunia selama bertahun-tahun berturut-turut? Itu karena Windows, Office, dan berbagai perangkat lunak populer yang dikembangkan oleh Microsoft telah terjual ratusan juta kopi di seluruh dunia. Setiap pengguna komputer di dunia memberikan momentum pertumbuhan bagi rekening ban Bill Gates melalui berbagai saluran. Sungguh pencapaian yang langka bagi seorang pria kaya yang didukung ratusan juta orang untuk tidak dibenci. Mengharapkan ratusan juta orang untuk menghormatinya atau bahkan membuat film pahlawan pada dasarnya hanyalah hayalan. Namun hari ini, Bernard Arnault pasti sudah menjadi pahlawan Prancis. Apalagi seorang pahlawan nasional. Saat ini, Bandara Charles de Gaulle sudah dipenuhi dengan suara genderang keras, petasan, dan kepadatan orang. Berbagai media dan platform menyebarkan dinamika bandara secara langsung. Ketika pesawat pribadi Bernard Arnault muncul di langit di depan landasan pacu bandara, masyarakat Prancis pun heboh. Pesawat perlahan turun dan mendarat dengan stabil di landasan. Sebuah kendaraan pengemudi berwarna kuning memancarkan lampu yang mencolok dan mengemudikan pesawat ke posisi parkir yang telah dipersiapkan sejak lama. Bernard Arnault menyaksikan pemandangan mengejutkan di luar jendela. Ia gembira sekaligus gugup. Ia bahkan mulai bertanya-tanya, apakah ia harus melangkah keluar dengan kaki kiri atau kaki kanan terlebih dahulu ketika pintu pesawat terbuka. Pesawat perlahan berhenti dan staf bandara telah menggelar karpet merah di bawah pesawat. Setelah pintu pesawat pribadi dibuka dan tangga dibuka, Bernard Arnault, dibantu istrinya, muncul di pintu, tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Kerumunan yang telah lama menunggu di bawah tiba-tiba mengotori dan suara rana kamera yang lebih cepat daripada senapan mesin, terus-menerus berbunyi. Di bawah terjadi mata berkumpul, Bernard Arnault tertatih-tatih menuruni tangga, darah merembes samar dari lututnya yang terluka. Bernard Arnault sengaja meminta tim medis melakukan hal ini untuk menunjukkan kepahlawanannya. Yang menjadi pemicu inspirasinya adalah adegan di mana Presiden Amerika Serikat ditembakkan ke telinga saat kampanye beberapa waktu lalu dan kemudian berpidato dengan telinga diperban. Ada pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan, anak yang menangis akan mendapatkan susunya. Jika Anda terluka, Anda harus selalu berpikir untuk menunjukkan luka Anda kepada publik. Hanya dengan cara ini Anda dapat memperoleh dukungan terbesar dari masyarakat. Pada saat itu, Perdana Menteri Prancis tersenyum dan melangkah maju, berinisiatif mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengannya, seraya memujinya. Tuan Arnault, Anda adalah kebanggaan Prancis dan kebanggaan rakyat Prancis. Atas nama pemerintah dan rakyat Prancis, saya berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk Cheval Blanc. Bernard Arnault sangat senang, karena ia sangat mengenal karakteristik rekan-rekan senegaranya di Prancis. Meraup uang dari orang Prancis bukanlah masalah, tetapi sangat sulit untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Ia telah lama dikritik oleh rakyat Prancis karena kenaikan harga yang terus-menerus dan penerapan sistem alokasi yang dipaksakan, tetapi kini ia tiba-tiba menjelma menjadi pahlawan nasional. Pertemuan yang luar biasa ini sungguh sempurna. Maka, Bernard Arnault berkata dengan sangat rendah hati, Tuan Perdana Menteri, Anda terlalu baik. Inilah yang harus saya lakukan. Perdana Menteri tersenyum dan berkata, Presiden menunggu untuk bertemu Anda di Istana Elysee. Kita akan berfoto bersama di depan para wartawan nanti. Setelah berfoto, para wartawan mungkin akan melakukan wawancara singkat dengan Anda. Jika Anda tertarik, Anda cukup menjawab pertanyaan dari beberapa media besar. Jika Anda tidak tertarik, tidak masalah. Anda dapat menunggu hingga setelah pertemuan dengan Presiden untuk diwawancarai di Istana Elysee. Bernard Arnault memutar matanya dan bertanya pelan, izin, Perdana Menteri, apakah media Amerika seperti Associated Press, United Press,
dan CNN ada di sini? Mereka datang. Perdana Menteri mengangguk dan tersenyum, mengingat mereka sangat ingin mengetahui berita. Bagaimana mungkin mereka tidak datang? Oke, bagus sekali. Bernard Arnault mengangguk sambil tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya akan menerima wawancara mereka nanti. Oke. Setelah Perdana Menteri dan Bernard Arnault berjabat tangan dengan ramah di depan kamera media, keduanya menghampiri wartawan. Perdana Menteri tersenyum dan berkata kepada para wartawan yang hadir, Bapak Bernard Arnault akan pergi ke Istana Elysee nanti untuk menerima panggilan Yang Mulia Presiden. Namun, saya baru saja berkomunikasi dengan Bapak Bernard Arnault dan mengonfirmasi bahwa saya dapat memberikan waktu 10 menit kepada para wartawan yang hadir untuk wawancara singkat. Jika ada pertanyaan untuk Bapak Bernard Arnault, silakan angkat tangan. Semua wartawan mengangkat tangan tinggi-tinggi saat itu. Mereka sendiri adalah jurnalis yang bersemangat dan tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan wawancara seperti itu. Reporter AFP memandang Bernard Arnault dengan percaya diri. Ia merasa bahwa, sebagai generasi baru pahlawan nasional Prancis, Bernard Arnault pasti akan memilih untuk diwawancarai oleh media negaranya sendiri terlebih dahulu. Sebagai media terbesar dan tertua di Prancis, AFP pasti akan memimpin dan menerima gelombang pertama liputan ini. Tetapi yang tidak disangkanya adalah Bernard Arnault tidak memberikan kesempatan yang sama sekali, tetapi malah menyebarkan langsung ke reporter CNN. Dia menunjuk ke arah reporter CNN dan berkata, ayo, izinkan reporter CNN bertanya terlebih dahulu. Reporter Prancis itu tampak tertekan dan bingung. Ia tidak tahu bahwa Bernard Arnault sudah siap menjadi pejuang anti-Amerika dan sejak saat itu, ia akan mulai bekerja. Reporter CNN itu tidak menyangka akan menjadi orang pertama yang dipanggil untuk bertanya. Ia sangat gembira dan berkata, Bapak Bernard Arnault yang terhormat, saya ingin bertanya apakah menurut Anda serangan ini diam-diam didalangi oleh beberapa orang dengan motif tersembunyi? Memprovokasi? Tanya Bernard Arnault bingung. Apa maksudmu dengan memprovokasi? Reporter CNN dengan cepat berkata, setahu saya, teroris yang menyerang Pulau Whitehorse mengaku sebagai tentara bayaran Blackwater, tetapi saya pikir Blackwater adalah perusahaan tentara bayaran biasa dan mereka pasti tidak ada di dalamnya dengan serangan teroris. Jadi, saya pikir ini mungkin rekayasa untuk dengan sengaja menyebarkan kerusakan antara Amerika Serikat dan Prancis. Menurut Anda? Bernard Arnault mencibir dan bertanya kepadanya, di mana Anda saat itu terjadi? Pihak lain menjelaskan, saya reporter CNN yang berbasis di Paris. Saya berada di Paris saat kejadian itu terjadi. Bernard Arnault berkata sambil meremehkan, kau ada di Paris saat kejadian itu terjadi, tapi aku sedang di Cheval Blanc saat itu terjadi. Tepat di depan senjata para teroris Blackwater itu. Sekarang kau bilang kau pikir ini mungkin jebakan. Bagaimana kau bisa begitu kuat? Namamu Sherlock Holmes? Bab 7322. Serangan mendadak Bernard Arnault membuat reporter CNN tampak malu. Niat awalnya adalah membantu Blackwater mendapatkan lingkungan opini publik yang lebih baik dengan menimbulkan kecurigaan bahwa perusahaan tersebut mungkin telah dijebak. Meskipun mungkin tidak banyak orang yang mempercayainya. Selama ia mengajukan pertanyaan, itu sama saja dengan mengalihkan perhatian pihak lawan. Namun ia tidak menyangka Bernard Arnault akan membantahnya secara langsung di hadapan begitu banyak wartawan, dan dengan nada sedikit malu. Ia hanya bisa menelan ludah dan berkata, Tuan Bernard Arnault, saya bukan Sherlock Holmes. Saya hanya mengajukan hipotesis dan kemudian meminta pendapat serta pandangan Anda berdasarkan hipotesis tersebut. Tidak masalah jika Anda tidak setuju dengan hipotesis saya. Saya hanya berharap Anda tidak salah paham. Bernard Arnault mencibir, salah paham? Kau pikir aku tidak tahu apa yang kalian, para jurnalis Amerika, pikirkan? Kau tahu insiden di Pulau Whitehorse berdampak sangat buruk, jadi kau berusaha sebisa mungkin untuk memaafkan Blackwater, kan? Reporter itu berkata dengan canggung, Anda benar-benar salah paham. Saya tidak bermaksud membenarkan Blackwater. Saya hanya ingin menyampaikan pendapat pribadi saya. Bernard Arnault mencibir dengan nada meremehkan. Menarik sekali. Anda, seorang reporter, datang ke sini untuk mewawancarai saya di permukaan, tetapi sebenarnya Anda ingin mengungkapkan pandangan dan menyampaikan pendapat pribadi Anda kepada audiens di seluruh dunia melalui wawancara ini. Tidakkah menurut Anda apa yang Anda lakukan sangat bertentangan dengan etika profesional yang seharusnya dimiliki seorang reporter? Kamera media sekitar semuanya terfokus pada reporter CNN, membuatnya sangat gugup dan malu di saat yang bersamaan. Dia hanya bisa berkata dengan nada. Meminta maaf, Tuan Arnault, mungkin ada yang salah dengan ekspresi saya tadi. Saya tarik kembali pertanyaan saya tadi.
Bernard Elno mengangguk dan berkata dengan tegas, "Saya yakin kebenaran masalah ini akan segera terungkap dan semua orang akan mendapatkan penjelasan yang memuaskan. Saya juga ingin dengan sungguh-sungguh memperingatkan orang-orang dan kelompok tertentu bahwa jika ada yang mencoba mengutak-atik kebenaran insiden ini, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelidiki semuanya dan mengungkapnya." Banyak wartawan tidak menyangka kalau raksasa barang mewah ternama ini akan bersikap begitu adil dan mereka semua spontan bertepuk tangan. Tahukah Anda, citranya di dunia internasional memang selalu buruk. Meskipun konsumen berbondong-bondong membeli produk mereka, mereka sangat muak dengan orang ini. Namun, kemanusiaan yang terpancar dari pria ini hari ini sungguh mengagumkan, dan ditambah dengan fakta bahwa ia baru saja menyelamatkan ratusan wisatawan dari seluruh dunia, termasuk Tawana Sweet yang terkenal, rasa hormat semua orang kepadanya semakin dalam. Tak hanya para wartawan di tempat kejadian perkara yang menatapnya dengan kagum, para penonton di depan layar pun amat menaruh hormat kepadanya. Pada saat ini, Bernard Arnault memandang wartawan lain dan bertanya, "Apakah ada yang punya pertanyaan?" Sekelompok wartawan mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi, tetapi anehnya, wartawan dari beberapa media Amerika lainnya menurunkan tangan mereka. Faktanya, instruksi yang mereka terima sama dengan instruksi yang diberikan kepada reporter CNN, yaitu mencari cara untuk membebaskan Blackwater selama sesi tanya-jawab, atau menyesatkan pemikiran audiens dan target imajiner mereka. Tetapi melihat orang tua itu tidak menunjukkan wajah sama sekali, tidak ada seorang pun yang berani mempermalukan diri mereka sendiri saat ini, jadi mereka berhenti bertanya. Bernard Arnault tidak berniat melepaskan para reporter Amerika yang tiba-tiba bersikap tenang ini. Ia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Sepertinya saya, seorang pria Prancis tua, terlalu belak-belakan dalam berkata-kata. Saya tidak terlalu populer di kalangan teman-teman reporter Amerika saya. Ketika saya mengambil sikap yang sedikit lebih tegas tentang isu Blackwater, kalian terlalu malas untuk bertanya." Terdengar tawa di mana-mana, dan para wartawan Amerika saling memandang dengan malu. Bernard Arnault kemudian menatap reporter AFP lagi dan berkata sambil tersenyum, "Selanjutnya, silakan minta reporter AFP untuk mengajukan pertanyaan." Reporter AFP langsung tersenyum dan bertanya, "Bapak Elno yang terhormat, saya dengar Anda akan pergi ke markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat besok dan menyumbangkan uang kepada kantor kontraterorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa. Benarkah itu?" "Memang benar." Bernard Elno mengangguk kecil dan berkata, "Kejadian di Pulau Kuda Putih membuatku merasa beruntung sekaligus marah. Untungnya, saya memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan krisis di Pulau White Horse. Yang menyebalkan adalah krisis semacam ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja di seluruh dunia, dan orang lain mungkin tidak seberuntung saya ketika menghadapi hal seperti ini. Maka saya berharap dapat melakukan yang terbaik untuk memberikan bantuan kepada mereka, dan juga menjadi contoh bagi individu lain yang kondisi ekonominya lebih baik, dengan harapan mereka juga dapat memperhatikan isu penentangan terhadap serangan teroris dan berperan serta dalam hal ini." Pidato Bernard Arnault yang penuh semangat benar-benar menular ke semua orang di sekitarnya dan di depan layar. Jika orang kaya lainnya mengatakan hal ini, orang mungkin mengira mereka sedang berakting, memuji diri sendiri, atau mencoba menciptakan citra yang sempurna. Namun Bernard Arnault berbeda. Ia berhasil memecahkan misteri serangan teroris yang sangat serius. Kebetulan, sebelum serangan itu, seluruh dunia memperhatikan Pulau White Horse melalui siaran langsung Tawana. Ditambah dengan fakta bahwa masalah tersebut kemudian diselesaikan secara memuaskan dan Tawana secara pribadi mendukung Bernard Elno dalam siaran langsung, pengaruhnya sangat besar. Terlebih lagi, di depan publik, Bernard Arnault tidak hanya membayar para teroris, ia juga ditembak mati dengan berani, dan jelas ia telah mengalami bahaya kehilangan nyawanya kapan saja. Dengan begitu banyak faktor yang digabungkan, siapa yang akan mengira ia hanya bersandiwara? Pada saat ini, reputasi Bernard Arnault mencapai puncak baru. Saat ini, Charlie sedang santai menonton siaran langsung di ponselnya sambil duduk di kursi malas. Harus saya akui, kemampuan akting pria tua ini sungguh luar biasa. Penampilannya yang berwibawa, dipadukan dengan rambut putihnya yang sudah lapuk dan ekspresinya yang tegas, daya tarik dan daya tariknya sungguh kuat. Lagi pula, meskipun pria tua ini sudah cukup tua, dia sangat galak. Dia mengejar para wartawan Amerika dan mulai menggigit mereka. Begitu turun dari pesawat. Jika dia pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika akan berada dalam masalah besar. Terutama Blackwater. Yang paling mereka inginkan saat ini mungkin adalah membunuh Bernard Arnault. Namun, orang yang tidak bisa mereka bunuh adalah dia, karena dampak insiden ini terlalu besar. Jika dia mati, semua orang akan menyalahkan Blackwater. Lagi pula, Bernard Arnault bukanlah orang anonim yang tak dikenal.
Ia pernah menjadi orang terkaya di dunia. Jika ada yang membunuhnya, Prancis dan Uni Eropa pasti tidak akan membiarkannya begitu saja demi citra mereka sendiri, dan seluruh dunia juga akan memperhatikan dan menuntut penjelasan. Untuk sementara waktu, semua eksekutif senior Blackwater berada dalam bahaya, bertanya-tanya masalah seperti apa yang akan ditimbulkan Bernard Arnault di Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika ia tiba di Amerika besok. Dalam perjalanan menuju istana kepresidenan, wajah Bernard Arnault dipenuhi rasa gembira dan gembira. Hari ini, ia telah menemukan rasa kehormatan khusus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di masa lalu, rasa hormatnya berasal dari prestasinya sendiri. Besarnya penghasilan dan peringkat dunia yang ia pegang merupakan sumber utama rasa hormatnya. Tetapi kadang-kadang orang lain mungkin tidak benar-benar menanggapi secara positif rasa kehormatan ini. Layaknya suami nasionalis Tiongkok yang tersohor itu, orang kaya generasi kedua, ia selalu menganggap kehormatan terbesarnya adalah jika tak ada orang yang lebih kaya darinya. Namun rasa kehormatan ini justru membuat orang biasa menolaknya, bukannya mengidentifikasikan diri dengannya. Rasa hormat yang dirasakan Bernard Arnault kali ini diberikan kepadanya oleh orang-orang di seluruh dunia. Orang-orang mengaguminya dan dengan tulus meyakini bahwa ia adalah pahlawan yang hebat. Ini juga pertama kalinya dalam hidupnya. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan rasa terima kasih yang tak terhingga terhadap Charlie. Dulu, setiap kali teringat pemuda yang telah merampas uangnya, ia akan menggertakkan gigi karena marah. Namun, kini, saat teringat Charlie, ia merasa sangat dekat dan berharap Charlie bisa menjadi saudara angkatnya. Betapa hebatnya jika ia bisa seperti Hamid dan memanggilnya saudara? Mulai sekarang, aku akan memanggilnya saudara Wade, dan dia akan memanggilku saudara Elno. Aku akan mengumpulkan 50 miliar poin pengalaman darinya sesegera mungkin dan menukarnya dengan pil permajaan. Saat itu, aku akan memiliki reputasi yang baik, industri yang besar, dan umur panjang. Menjalani satu hari lagi akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Pada saat ini, Istana Élysée di Prancis jauh lebih megah daripada yang ada di bandara. Presiden menolak semua pekerjaan awalnya sore ini hanya untuk bertemu langsung di sini dengan pahlawan yang tidak pernah dilihat Prancis selama puluhan tahun. Orang Prancis terakhir yang menerima perhatian positif yang luas di seluruh dunia mungkin adalah Charles de Gaulle, orang Jerman yang bersumpah untuk mati dan tidak pernah menyerah. Lagi pula, Charles de Gaulle adalah pria yang berintegritas. Apakah dia benar-benar menimbulkan masalah besar? Sebenarnya tidak. Prancis tidak hilang atau direbut kembali olehnya. Pasukan sekutu Amerika dan Inggrislah yang mendarat di Normandia dan membebaskan Prancis. Namun Bernard Arnault berbeda. Ia menghadapi masalah besar dan berhasil menyelesaikannya. Yang lebih penting, masalah ini disaksikan seluruh dunia dari awal hingga akhir. Ini benar-benar panggung terbaik yang dirancang khusus untuknya. Ada orang-orang beruntung di seluruh dunia yang pernah mengalami lalu lintas data yang luar biasa, tetapi sebagian besar lalu lintas yang mereka terima hanya melalui jaringan negara mereka sendiri. Belum pernah ada yang mampu menerima lalu lintas data global yang luar biasa seperti Bernard Arnault. Dapat dibayangkan bahwa untuk waktu yang lama ke depan, Bernard Arnault akan menjadi idola orang-orang di seluruh dunia, dan bahkan setiap kali ada serangan teroris di masa depan, seseorang akan mengingat tindakan heroiknya. Oleh karena itu, Presiden juga sangat mementingkannya dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membantunya membangun kepribadian dan citranya. Di saat yang sama, beliau juga ingin Prancis memanfaatkan kesempatan ini untuk mengangkat nama Prancis di panggung internasional. Iring-iringan tamu kenegaraan berhenti di gerbang utama Istana Élysée. Dibantu istrinya, Bernard Arnault melangkah masuk ke dalam Istana Élysée yang megah. Presiden, yang seharusnya menunggunya, segera mengambil inisiatif dan berjalan cepat ke arahnya. Setelah beberapa langkah cepat, ia menjabat tangan Bernard Arnault erat-erat dan berseru, "Selamat datang di rumah, Tuan Arnault. Anda adalah pahlawan Prancis." Bab 7323. Bernard Arnault dan Presiden adalah kenalan lama. Lagi pula, meskipun Arnault jatuh dari posisi orang terkaya di dunia, ia tetaplah orang terkaya di Prancis dan Eropa, jadi pengaruhnya di Eropa tidak kalah dari siapapun. Dulu, Bernard Arnault mungkin tidak tertarik dengan panggilan Presiden, tetapi hari ini adalah hari kehormatan dan kejayaan bagi keluarganya, jadi ia sangat gembira. Ia berjabat tangan dengan Presiden dan berkata dengan rendah hati, "Yang mulia, saya menghargai pujian Anda. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan." Presiden menggelengkan kepala dan berkata dengan penuh emosi, "Hari ini, seluruh rakyat Prancis bangga padamu, dan nanti, atas nama Prancis, saya akan menganugerahkanmu salib agung Legiun Kehormatan."
Salib Agung Legiun Kehormatan adalah medali kehormatan tertinggi di Prancis. Umumnya, di masa damai, hanya mereka yang telah memenangkan penghargaan tertinggi bagi negaranya yang dapat menerimanya, seperti juara dunia dalam ajang olahraga besar. Bagi seorang pengusaha seperti Bernard Arnault, sangat jarang dianugerahi medali kehormatan setinggi itu. Bahkan ia sendiri belum pernah menerimanya selama bertahun-tahun. Sebenarnya, bagi pemerintah Prancis, medali tidak berharga, tetapi alasan mereka membatasi jumlahnya secara ketat adalah untuk memastikan kandungan emas dalam medali tersebut. Setelah benda ini terendam banjir, nilainya akan sangat berkurang, dan daya tariknya juga akan sangat berkurang bagi mereka yang belum menerima medali. Bernard Arnault sangat senang. Sekembalinya, ia disambut oleh Perdana Menteri dan Presiden. Ia juga akan dianugerahi medali kehormatan tertinggi. Persyaratannya sudah lengkap. Setelahnya, keduanya bertukar sapa sejenak di depan kamera para pewarta media, dan kemudian resmi memasuki acara penyerahan penghargaan. Upacara pemberian penghargaan ini memiliki proses yang tetap, dengan banyak pejabat dan penjaga Prancis yang menyaksikan acara tersebut di lokasi, dan wartawan media juga menyiarkannya secara langsung. Di bawah tatapan seluruh rakyat Prancis dan separuh dunia, Bernard Arnault yang berambut perak menerima salib agung Legiun Kehormatan yang sangat indah. Saat Presiden menggantungkan medali di dadanya, seluruh istana Élysée bertepuk tangan. Pria tua ini membanggakan dirinya sebagai pengusaha yang cerdik, tak pernah tergoda oleh ketenaran dan kekayaan yang sia-sia. Namun hari ini ia akhirnya menyadari bahwa bukan karena ia membenci ketenaran dan kekayaan, melainkan karena ia memang tak pernah bisa mencapai ketinggian seperti itu sebelumnya. Matanya agak merah, dan tanpa ada sentimen patriotik yang menggebu-gebu di dadanya. Charlie melihat kegembiraan Bernard Arnault melalui siaran langsung, dan dia juga melihat kekaguman rakyat Prancis padanya dari rentetan tembakan. Lalu, tiba-tiba ia mendapat ide dan berpikir, mengapa tidak memberinya awal yang baik dan memberinya beberapa hal manis untuk dicicipi. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke Tawana, yang juga ada di pulau itu. Beberapa menit kemudian, Bernard Arnault, yang baru saja menerima medali dari Presiden, berdiri tegak dan difoto oleh media bersama Presiden. Tiba-tiba, seorang staf menghampiri Presiden dan membisikkan sesuatu dengan penuh semangat. Mata Presiden berbinar setelah mendengar ini, dan dia merendahkan suaranya dan bertanya, apakah berita ini benar? Benar, jawab pihak lain, saya sudah memverifikasinya dengan perusahaan Tawana Suite, dan memang itu keputusan Nona Suite. Jika tidak ada masalah di pihak kami, Nona Suite dapat membuat pengumuman resmi di platform media sosial pribadinya kapan saja. Hebat! Benar-benar fantastis. Presiden dipenuhi kegembiraan dan langsung berkata kepada media yang hadir, semuanya, kami baru saja menerima kabar bahwa penyanyi terkenal Nona Tawana Suite telah memutuskan untuk menggelar 5 konser tunggal di Prancis setelah liburannya untuk berterima kasih kepada Tuan Bernard Arnault. Semua hasil dari konser tersebut akan disumbangkan ke Badan Amal Prancis. Para wartawan di tempat kejadian tiba-tiba berseru keheranan. Konser-konser Tawana Suite telah lama menjadi kunci emas untuk mendongkrak ekonomi pariwisata lokal. Konon, dimanapun ia menggelar konser, industri pariwisata lokal akan terdongkrak pesat. Uang bukanlah hal terpenting. Popularitas global negara dan kota tersebut langsung meningkat, dan efek jangka panjangnya adalah sumber pendapatan yang lebih besar. Terlebih lagi, kali ini Tawana tidak hadir untuk pertunjukan komersial, melainkan untuk pertunjukan amal, dan seluruh hasil pertunjukan akan disumbangkan ke badan amal di negaranya. Pendapatan box office dari kelima konser tersebut setidaknya mencapai 100 juta euro. Selain semua manfaat yang terkait dengan uang, reputasi Prancis juga akan sangat meningkat, karena bintang besar seperti Tawana Suite telah mengambil inisiatif untuk datang dan tampil di acara amal, yang belum pernah terjadi bahkan di Amerika. Para wartawan sangat terkejut dan semuanya mengarahkan kamera mereka ke Bernard Arnault yang sudah tua. Karena semua orang tahu bahwa Tawana akan mengadakan 5 konser amal untuk membalas Bernard Arnault karena telah menyelamatkan hidupnya. Bernard Arnault juga bingung. Pikiran pertamanya adalah, ini tidak masuk akal, Charlie lah yang menyelamatkan Tawana, bukan aku, Tawana pasti tahu itu. Tetapi ketika dia teringat pada Charlie, dia langsung paham bahwa ini pasti dilakukan oleh Charlie yang memberi instruksi kepada Tawana. Dia telah melihat segala macam badai, tetapi saat ini dia begitu tersentuh hingga matanya merah. Dia merasa bahkan nyawanya telah diselamatkan oleh Charlie, dan Charlie tidak hanya memberikan penghargaan yang begitu besar kepadanya, tetapi sekarang dia juga membiarkan Tawana menambahkan lapisan gula pada kue untuknya. Ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir, apakah ini masih Charlie yang memeras ratusan juta dolar dariku dengan segel kekaisaran plastik dan lukisan tinta Mona Lisa?
Dulu aku menganggapnya orang paling hina di dunia. Tapi kenapa? Kenapa sekarang aku merasa kemanusiaannya begitu cemerlang? Dialah yang pergi setelah misinya selesai, menyembunyikan prestasi dan ketenarannya. Bukankah itu yang sedang dibicarakannya? Beberapa media menggunakan lensa telefoto untuk menangkap dengan tajam dua garis air mata keruh yang mengalir dari sudut mata Bernard Arnault. Para wartawan media yang tidak mengetahui kebenaran masalah tersebut mengira bahwa lelaki tua itu tersentuh oleh tindakan terima kasih tawana sweet, dan mereka semua membuat sketsa garis besar cerita yang menyentuh dalam pikiran mereka. Bernard Arnault, mantan orang terkaya di dunia dan pria baik hati, menyelamatkan semua turis di Pulau Cheval Blanc. Superstar internasional tawana yang bersyukur segera membalas budi dengan menggelar 5 konser amal di Perancis. Bukankah ini contoh nyata persatuan besar masyarakat dunia dan kasih sayang antar manusia di seluruh dunia? Untuk sesaat, kamera terus-menerus menyoroti Bernard Arnault. Serangkaian berita yang menyentuh telah terbentuk di benak insan media berita ini. Pada saat ini, antusiasme penggemar di Prancis dan seluruh Eropa langsung menyala, dan mereka bersorak di depan layar. Orang-orang selalu menyukai tawana, dan sekarang, karena rangkaian kejadian ini, mereka jatuh cinta pada pria tua kecil berambut perak ini. Untuk sementara waktu, popularitas Bernard Arnault di Prancis, Eropa, dan bahkan dunia meroket, mencapai puncak yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh orang kaya lainnya. Ketika Bernard Arnault meninggalkan Istana Élysée, sejumlah media besar telah menerbitkan berita mereka di internet. Istri Bernard Arnault dengan gembira berkata kepadanya, "Saya sudah membaca setiap artikel, dan tanpa terkecuali, semuanya positif. Semua media memuji Anda, dan gaya penulisan serta retorikanya sangat bijaksana. Mereka sangat murah hati dalam memuji Anda, dan evaluasi mereka sangat tinggi." Benarkah? Bernard Arnault berdebar kencang karena gembira saat bertanya, "Sudah baca komentar-komentar di internet? Bagaimana sikap mereka?" Istri saya langsung berkata, "Mereka hampir 100% memuji dan mendukungmu. Banyak orang bahkan secara eksplisit mengatakan bahwa jika semua orang kaya di dunia bisa bertanggung jawab dan akuntabel sepertimu, mereka tidak akan membenci orang kaya." Komentar-komentar seperti itu disukai dan disuarakan oleh banyak orang. Banyak orang yang dulunya tidak puas dengan orang kaya sekarang memandangmu dengan cara pandang baru. Ya Tuhan, Bernard Arnault mendesah, "Jika keadaan terus seperti ini, bisakah aku mencoba terjun ke dunia politik suatu hari nanti?" Istrinya mencibir, "Umurmu berapa? Masih mikirin politik? Lagi pula, hal-hal kayak gini mungkin gak menarik buatmu, kan?" Bernard Arnault melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Kau tidak mengerti. Dulu tidak menarik, tapi sekarang menarik. Tiba-tiba aku menemukan perasaan itu, perasaan yang tak bisa dihadirkan oleh uang." Istrinya menggenggam tangannya dan berkata dengan serius, "Bernard, kita semua sudah tua sekarang. Kita seharusnya menghabiskan sisa waktu kita untuk menikmati hidup, kan?" Bernard Arnault tersenyum tak wajar dan berkata dengan santai, "Kamu benar, tapi jangan khawatir, aku hanya berencana mengurangi energi untuk menghasilkan uang dan melakukan beberapa hal yang ingin kulakukan sekarang. Soal hidup, itu tidak akan terpengaruh sama sekali, jadi kamu bisa tenang. Lagi pula, meskipun kita ingin menikmati hidup, kita tidak bisa berhenti bekerja. Setelah sibuk sepanjang hidup, kita tidak bisa tiba-tiba bersantai sepenuhnya." Sang istri akhirnya merasa lega, mengangguk pelan, dan berkata kepadanya, "Kamu harus ingat bahwa meskipun kamu bertambah tua, kamu tetap harus mengutamakan kesehatanmu." Dia tidak tahu bahwa Bernard Arnault sedang mendesah dalam hatinya saat ini. "Kamu benar, kita berdua sudah sangat tua, tetapi kamu tidak tahu bahwa aku telah meminum pil permajaan, dan pil berikutnya hanya berjarak 50 miliar poin pengalaman. Saya sudah menghasilkan cukup uang dan menikmati hidup mewah seumur hidup, dan kerajaan barang mewah yang besar ini masih menghasilkan lebih banyak kekayaan bagi saya. Saya punya reputasi yang baik sekarang, dan itu pasti akan membantu saya menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Tentu saja, saya harus mencoba sesuatu yang berbeda. Tuan Wei telah meletakkan fondasi yang begitu kokoh bagi saya sekarang. Beliau telah menempatkan saya di panggung yang begitu tinggi hampir tanpa usaha. Panggung seperti itu tak mungkin dibangun dengan uang. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan besar ini, saya tidak hanya akan menyesali diri sendiri, tetapi juga kultivasi Tuan Wei. Lagi pula, saya masih punya umur panjang, setidaknya 30 atau 40 tahun lagi." Bab 7324. Berkat bantuan hebat tawana, Bernard Arnault kembali menjadi berita utama di media-media besar di seluruh dunia. Semakin banyak orang yang menyukai, dan akibatnya, orang-orang pun semakin menyukai merek-mereknya.
Merek-mereknya telah mencetak rekor penjualan di toko-toko besar di seluruh dunia dan keuntungannya pun melonjak. Bernard Arnault sangat gembira. Setelah bertemu dengan presiden, ia hanya berencana pulang untuk makan malam, lalu langsung menuju bandara untuk terbang ke New York. Karena Bernard Arnault kini menarik perhatian seluruh dunia, setelah pesawat pribadinya lepas landas, seluruh dunia tahu melalui perangkat lunak penerbangan bahwa pesawatnya terbang ke New York. New York adalah kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi media mulai melaporkan lagi bahwa Bernard Arnault telah berangkat ke New York untuk memenuhi janjinya. Dalam 2 hari terakhir, peringkat Bernard Arnault menjadi terlalu tinggi, memberikan tekanan besar pada pemerintah AS dan Blackwater. Tanpa diduga, tidak ada cara untuk menghilangkan tekanan sebelumnya. Dan dalam sekejap mata, dewa wabah ini berangkat menuju Amerika Serikat. Blackwater merasa menghadapi musuh yang tangguh. Mereka segera menghubungi Pentagon, berharap Pentagon atau Gedung Putih dapat menengahi dan berusaha mencegah kedatangan Bernard Arnault. Sekalipun dia datang, dia tidak bisa lagi menyerang Blackwater. Presiden juga sangat prihatin dengan masalah ini. Saat berbisnis, ia dan Bernard bukanlah teman yang baik, melainkan kenalan, dan keluarganya adalah klien setia merek-mereknya. Namun, setelah ia terjun ke dunia politik, keduanya hampir tidak pernah berhubungan. Kini, Bernard Arnault menyampaikan pidato kerasnya, yang tidak hanya mengancam reputasi dan prospek Blackwater, tetapi juga citra internasional Amerika Serikat. Jadi, setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk menelepon Bernard Arnault. Saat itu, Bernard Arnault berada di pesawat, menatap pemandangan malam Paris yang perlahan menghilang, merasa sangat gembira. Ia merasa seperti seorang jenderal dalam ekspedisi ke negeri asing, dengan ambisi besar di dadanya, siap untuk dibebaskan. Pada saat itu, asistennya mengangkut datang dari kabin depan sambil membawa telepon satelit dan berbisik, "Tuan Arnault, Presiden Amerika Serikat menelepon." Panglima tertinggi? Bernard Arnault mengerutkan kening dan berbisik, apa yang ingin dia lakukan? Asisten itu menenangkannya. Saya tidak yakin. Saya baru saja mendengar dari asistennya bahwa dia ingin berbicara dengan Anda di telepon, dan dia sudah online. Bernard Arnault berpadu dingin, dia hanya ingin aku mundur. Apa aku akan takut padanya? Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan berkata, berikan teleponnya kepadaku. Asisten menyerahkan telepon, dan Bernard Arnault segera menekan tombol panggilan, dan panggilan yang tadinya dalam mode tunggu senyap pun segera tersambung. Bernard Arnault berkata dengan tenang, "Halo, Tuan Presiden." Suara yang agak serak dan malas terdengar dari ujung sana. "Hai Arnault, lama tidak bertemu, apa kabar akhir-akhir ini?" Bernard Arnault berkata dengan rendah hati, "Tidak seburuk itu. Saya hampir kehilangan nyawa di Pulau Whitehorse, tapi saya selamat tanpa cedera." Pihak lain terdiam sesaat, lalu berkata, "Dengar, Arnault, aku tidak ingin bertele-tele denganmu. Aku ingin jujur padamu. Aku tahu pesawatmu sudah lepas landas ke New York, tapi aku tetap menyarankan agar kau meminta pilot untuk kembali, atau memilih tujuan di luar Amerika Serikat. Kemanapun kau ingin pergi, terserah kau. Carilah tempat untuk bersantai dan perlahan-lahan membongkar semua ini." Bagaimana caranya? Bernard Arnault menolak tanpa ragu, "Saya telah berjanji di hadapan seluruh dunia. Sebagai seorang pria yang bertanggung jawab, saya tidak akan pernah mengingkari janji saya." Pihak lain berkata dengan agak kesal, "Arnault, kamu pengusaha, begitu juga aku. Tak ada yang lebih memahami bisnis daripada aku. Hakikat dan hakikat bisnis terletak pada bagaimana kamu bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan. Apa yang orang lain pikirkan tentangmu tidaklah penting." Sambil berbicara, pihak lain langsung melontarkan umpan. "Jika kita bisa mencapai kesepakatan tentang ini, saya bisa meminta Kementerian Perdagangan memberikan keringanan pajak yang sangat besar kepada kelompok Anda selama 3 tahun ke depan. Percayalah, Arnault, ini bisa menghasilkan ratusan juta dolar. Anda hanya perlu melupakan kejadian pulau Kuda Putih dan melupakannya." "Tidak," tegas Bernard Arnault, "Bapak Presiden, saya tidak bisa mengubah jadwal dan keputusan saya. Grup kami juga akan membayar pajak seperti biasa di Amerika Serikat sesuai hukum Amerika. Marin keuntungan kami sudah cukup besar, jadi kami tidak membutuhkan keringanan pajak." Pihak lain tidak mengira dia begitu tidak tahu terima kasih. Nada suaranya langsung berubah lebih keras, dan dia memperingatkan, "Arnault, kau tahu, terkadang tarif pajak tidak hanya bisa diturunkan, tapi juga bisa meningkat sangat tinggi, sangat tinggi. Setahu saya, tidak ada satupun barang mewah Anda yang diproduksi di Amerika Serikat. Kami dapat mengenakan tarif yang sangat tinggi kepada Anda,
sedemikian tingginya sehingga produk Anda akan kehilangan daya saingnya di Amerika Serikat. Namun, semua ini bisa dihindari sepenuhnya hanya dengan keluasan pesawat. Apakah Anda ingin membuat kesepakatan ini? Bernard Arnault begitu gembira hingga ia tak bisa menutup mulutnya. Ia tak bisa menahan tawa dan berkata, "Tuan Presiden, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya?" Panglima tertinggi mengira dia takut. Bagaimanapun, sifat pengusaha adalah mengejar keuntungan. Orang-orang kaya raya itu tanpa acuh tak acuh dan hanya akan tersenyum tipis jika mendapat tambahan 100 juta. Tetapi begitu mereka rugi 10.000, mereka akan langsung berteriak minta tolong. Panglima tertinggi tentu saja merasa bahwa ia memiliki harapan hidup Bernard Arnault. Jadi ia tersenyum dan berkata dengan nada ramah, Bernard, kita sudah berteman lama. Aku kenal kalian, dan kalian kenal aku. Selama kita bisa bekerja sama dengan baik, tentu saja aku tidak memperlakukan kalian akan seperti ini. Kalian tahu, aku tidak pernah menembak teman-temanku, tetapi prinsipnya adalah kalian tetap temanku. Bernard Arnault tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Tembak saya! Tuan Presiden! Tolong tembak saya! Saya mohon! Kalau Anda bisa menaikkan tarif untuk grup saya sebesar 100% atau bahkan 200%, itu akan sangat bagus. Saya akan sangat berterima kasih kepada Anda." Bernard Arnault bertanya pada dirinya sendiri dengan lantang, apakah ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan pengalaman daripada ini? Sial, hilang. Jika saya mengumpulkan 50 miliar poin pengalaman secara normal, setiap sennya membutuhkan persetujuan Tuan Wade. Jika Tuan Wade tidak menyetujuinya, saya tidak akan bisa menghabiskan 1 sen pun atau mendapatkan 1 poin pengalaman pun. Tapi, Tuan Wade juga menyatakan, setiap kerugian bisnis yang terjadi akibat kejadian ini dapat dihitung sebagai poin pengalaman. Bagaimana bisa ada kerugian? Aku tidak bisa begitu saja menusuk diriku sendiri, kan? Kalau aku mengumumkan penarikan kelompokku dari pasar Amerika, aku memang akan kehilangan miliaran dolar tahun itu. Tapi kalau Tuan Wade tidak mengakuinya, semua itu akan sia-sia, kan? Tetapi jika Amerika memberi sanksi kepada saya, itu akan berbeda. Semua sanksi adalah kerugian yang saya tanggung dari Amerika Serikat, dan kerugian itu pasti akan saya timpakan kepada Tuan Wade. Pada saat ini, Panglima tertinggi tidak dapat menebak aktivitas psikologis Bernard Arnault. Ia mendengar Bernard Arnault memohon-mohon padanya untuk menaikkan tarif melalui telepon, dan mengira Pak Tua Deng sengaja berbicara dengan nada sarkastis untuk menentangnya. Jadi ia langsung mengancam, "Arnault, jangan pikir aku bercanda. Aku bisa mempercepat masalah ini dan akan segera berlaku resmi." Bernard Arnault bertanya kepadanya, "Tidak lama, berapa lama tepatnya?" Panglima tertinggi berkata dengan dingin, 2 bulan, bahkan belum 2 bulan. Bernard Arnault berkata dengan cemas, "Cepatlah. Bisakah pesawat mendarat dalam waktu seminggu?" Panglima tertinggi itu benar-benar mencengangkan. Apa artinya? Apakah Anda mencari masalah, atau Anda benar-benar tidak takut mati? Ia merasa terhina dan langsung mengingatkan, "Arnault, kamu harus memahami situasimu saat ini. Kalau kebijakan ini benar-benar diterapkan, hanya kamu yang menangis dan memohon padaku. Bahkan, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk meneleponku." Bernard Arnault agak tidak sabar dan berulang kali berkata, "Saya sudah menemukan solusinya, Bapak Presiden. Saya harap Anda dapat mendesak kebijakan ini untuk segera dilaksanakan. Semakin cepat dan tegas, semakin baik." "Ada apa dengan otakmu?" Panglima tertinggi itu sangat bingung. Orang kaya mana yang bukan Grandet? Orang kaya mana yang bukan Yopa Opi? Mengapa Bernard Arnault ini tampak begitu acuh tak acuh terhadap uang? Mungkinkah dia begitu fokus meraih sedikit perhatian sehingga mengabaikan bisnis bernilai miliaran dolar? Ini memalukan. Cara terbaik untuk mengendalikan orang kaya adalah dengan mengambil uangnya, dan trik ini selalu berhasil untuknya. Tetapi jika orang kaya tidak peduli dengan uang, maka akan sangat sulit untuk menguburnya dengan uang. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan bertanya dengan ragu, "Arnault, apakah pantas menyerahkan miliaran dolar hanya untuk sedikit kekayaan?" "Ini sepadan, sangat setara," seru Bernard Arnault tanpa ragu. "Kalian mungkin tidak mengerti, tapi tetap saja saya harus mengatakan bahwa uang sekarang menjadi beban bagi saya. Saya benar-benar tidak suka uang lagi. Jika Amerika bisa memberi saya lebih banyak hukuman dan tindakan, saya akan sangat berterima kasih. Saya harap sanksi AS akan segera diterapkan." "Terima kasih banyak." Panglima tertinggi mencibir, "Begitu ya? Kau cuma berbohong. Kau pikir aku tidak berani mempromosikan kebijakan yang relevan, kan?
Untuk pertama kalinya, Bernard Elno menunjukkan kegugupannya. Salah paham sekali, Komandan. Saya tidak berbohong. Saya hanya ingin Anda menerapkan kebijakan ini sesegera mungkin. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, lebih cepat lebih baik. Panglima tertinggi merasa pusing. Melihat ancamannya sama sekali tidak berpengaruh, ia hanya bisa berkata dengan tegas, Erno, saya tidak peduli apapun pola pikirmu, tapi aku bisa mengatakan kau akan menyesali keputusanmu hari ini. Aku tidak hanya akan mendesak agar kebijakan itu diterapkan sesegera mungkin, tetapi aku juga akan meminta IRS melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap perusahaanmu. Kuharap kami tidak menemukan masalah apapun dengan perusahaanmu. Bernard Erno berkemah, seandainya saja ada masalah. Apa katamu? Panglima tertinggi mendengar gumamannya dan bertanya dengan marah. Bernard Elno pun mempertaruhkan nyawanya dan berkata dengan serius, saya katakan, kalau kalian bisa menemukan masalah, itu akan sangat bagus. Akan lebih baik lagi kalau kalian bisa menemukan beberapa masalah serius dan memberi saya denda terberat dalam sejarah, denda sebesar 50 miliar dolar AS. Bab 7325. Panglima tertinggi di ujung telepon merasa sedang tidak enak badan. Yang paling dibencinya adalah perasaan memukul seseorang dengan tongkat besar, dan tepat saat ia hendak menghancurkan kepala lawannya dan membuatnya berdarah, tongkat besar itu tiba-tiba berubah menjadi udara. Presiden tidak habis pikir mengapa Bernard Elno berani menantang kewenangannya dan meminta denda 50 miliar dolar AS. Rasanya seperti mengancam seseorang dan menampar wajahnya karena tidak mendengarkan. Tetapi alih-alih memohon belas kasihan, mereka malah meminta Anda untuk menembaknya sampai mati. Marah dan malu, dia masih menganggap ketulusan Bernard Elno sebagai provokasi. Jadi dia berkata dengan dingin, baiklah, aku mengerti Elno, kamu pikir kamu pahlawan sekarang, bahwa aku tidak berani melakukan apapun padamu, dan kamu tidak perlu takut pada apapun, tapi jangan khawatir, aku akan membuatmu membayar harganya. Setelah mengatakan itu, ia menggertakkan gigi dan menutup telepon, lalu segera memanggil stafnya, cari cara untuk memperkuat kelompok Bernard Elno dan lihat apakah kita bisa menaikkan tarifnya secara wajar dan efektif. Setelah insiden Pulau Kuda Putih berlalu, kita akan cari cara untuk mengeksploitasi kelompoknya. Idealnya, denda yang besar. Aku ingin dia menderita. Salah satu pria berjanggut gemuk itu angkat bicara. Pak, seluruh dunia sedang memperhatikan Bernard Arnold sekarang. Kalau kita gegabah mengenakan tarif pada industrinya atau menyelidiki kelompoknya, dunia luar akan mudah berpikir kita sengaja membalas dendam atas insiden White Horse Island dan Blackwater. Jadi, saya rasa kita harus menunggu dulu. Tunggu? Aku tidak sabar sedikit pun. Panglima tertinggi merapikan poninya yang halus dan berkata sambil menggertakkan gigi, bajingan tua ini bahkan tidak menghormatiku sedikit pun dan berani memintaku mendendanya 50 miliar dolar. Aku memang tidak bisa mengeluarkan denda 50 miliar dolar, tapi setidaknya dia harus didenda 500 juta dolar, kan? Pria berjanggut itu terdiam sejenak, lalu berkata, mengapa kita tidak mengesahkan RUU yang mengajak rakyat Amerika untuk meminimalkan pengeluaran barang mewah yang tidak perlu? Untuk mencapai tujuan ini, kita akan menaikkan tarif untuk semua barang mewah, baik dari Prancis, Italia, maupun Inggris. Selama barang tersebut merupakan barang mewah, pajaknya akan dinaikkan sebesar 50%. Jika ada yang bertanya mengapa kita melakukan ini, kita akan menjawab bahwa barang-barang mewah dari Eropa menguras dompet rakyat Amerika. Rakyat Amerika seharusnya menggunakan uang mereka untuk membeli produk-produk industri yang diproduksi oleh industri manufaktur kita sendiri dan membangun Amerika yang hebat kembali, daripada menggunakan uang hasil jerih payah mereka untuk membeli barang-barang mewah murahan buatan Eropa yang harganya hanya 1/50 dari nilai sebenarnya. Mata Presiden berbinar. Ide bagus. Lagi pula, para pendukung kita semua adalah kaum pekerja biasa. Orang-orang berpenghasilan tinggi itu bukan hanya tidak memilih kita, tetapi mereka juga mengejek kita sepanjang hari di media sosial. Saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menampar wajah mereka. Di sisi lain, setelah Bernard Elno menutup telepon dengan Presiden, ia merasa sangat segar baik secara fisik maupun mental. Ia seperti pemain yang menemukan bug di game online. Untuk mendapatkan poin pengalaman, dan ia menemukan bos level tertinggi untuk mendapatkan poin pengalaman. Kini ia hanya menunggu saat poin pengalamannya melonjak dan perlengkapan terbaiknya akan dijatuhkan. Melihatnya begitu puas setelah mengejek Presiden Amerika Serikat, istrinya tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Kusarankan kamu jangan terlalu girang menjadi pahlawan. Kamu melawan Presiden Amerika Serikat karena rasa keadilanmu yang konyol. Jika dia benar-benar menjatuhkan sanksi kepadamu, kamu akan kehilangan setidaknya ratusan juta dolar setahun, atau bahkan lebih. Tahu apa kau? Bernard Arno mendengus dan tertawa.
Serangga musim panas tak bisa bicara soal es. Istrinya tak tahu soal pil permajaan. Kalau tahu, pasti dia lebih gila darinya. Lagi pula, uang yang dihabiskannya untuk perawatan setiap tahun sudah sangat besar. Maka, ia memejamkan mata, menyilangkan kaki, dan berpikir dalam hati dengan angkuh, kali ini saat aku pergi ke Amerika, aku akan mempersulit presiden. Saat Bernard masih terbang di atas lautan, matahari terbit di hari baru tiba di Pulau White Horse di Maladewa. Hari ini adalah hari terakhir keluarga Wade di Pulau Baima. Rencananya, mereka akan check out siang hari dan naik pesawat amfibi kembali ke ibu kota Malé. Kemudian, Elaine MA dan Jacob akan pergi ke Dubai, sementara Elaine MA dan Claire akan naik penerbangan internasional kembali ke Tiongkok. Elaine MA tentu saja enggan pergi. Pemandangan di sini indah dan iklimnya nyaman. Dibandingkan dengan cuaca dingin yang menusuk di Tiongkok dan iklim panas dan kering di Dubai, suasananya sungguh luar biasa. Untungnya, dia sekarang memiliki banyak dolar as di tangannya, dan berbagai pusat perbelanjaan di Dubai masih sangat menarik baginya. Saat mereka hendak pergi, Claire merasa sedikit kesepian. Menurutnya, perjalanan ke Maladewa ini adalah perjalanan pertama dan terakhirnya bersama Charlie. Setelah kembali, saya akan siap meninggalkannya. Charlie memperhatikan bahwa suasana hatinya sedang buruk, dan bertanya dengan penuh perhatian, "Istriku, apakah kamu enggan pergi? Bagaimana kalau kita tinggal di sini beberapa hari lagi?" Claire memaksakan senyum, menggelengkan kepala, dan berkata, "Tidak perlu. Seberat apapun keinginanmu, kau harus pergi. Lagi pula, ini hanyalah persinggahan dalam perjalanan kita, bukan hidup kita." Charlie tidak bisa menangkap makna mendalam di balik kata-katanya. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin datang lagi nanti, kita bisa datang kapan saja." Charlie merasa Pulau Baima dan Pulau JD akan segera menjadi industri di bawah kendalinya yang sebenarnya. Meskipun ia tidak bisa memberitahu Claire, ia bisa menemukan berbagai alasan untuk sering membawanya ke sini. Maka, ia sengaja merendahkan suaranya dan berkata secara misterius, "Istriku, kudengar bos grup ini juga percaya pada Feng Shui. Aku akan meminta Nona Sweet untuk membantu memperkenalkannya. Mungkin aku bisa mendapatkan posisi direktur Feng Shui di sini nanti." Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Claire tersenyum semakin enggan dan tak berdaya. Teringat Tawana, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Sweet juga ada di pulau ini. Anda sudah lama menjadi direktur Feng Shui-nya. Kalian berdua belum bertemu sejak dia datang ke pulau ini, kan? Kita akan pulang hari ini, jadi kita harus menyapanya." Charlie telah berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pertemuan dengan Tawana bersama istrinya, tetapi apa yang dikatakan Claire saat ini adalah sifat manusia. Berdasarkan hubungan antar karakter yang telah ia gambarkan sebelumnya, ia dan Tawana telah bekerja sama. Keduanya kebetulan mendarat di pulau yang sama. Akan agak tidak masuk akal jika mereka tidak bertemu untuk menyapa. Maka, dia bertanya kepada Claire, "Istriku, bagaimana kalau kita pergi menemui Nona Manis bersama-sama, bicara beberapa patah kata padanya, lalu kita pulang?" Claire menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan membuat masalah lagi. Pergilah dan sapa dia." Charlie berkata, "Kalau kamu tidak pergi, percuma saja aku pergi sendiri. Kenapa kita tidak pergi saja dan tidak memberitahu dia kalau kita sudah di sini?" "Lupakan saja," kata Claire serius, "sungguh takdir yang luar biasa dua orang bisa bertemu di saat yang sama di pulau kecil yang jaraknya ribuan kilometer. Sungguh tidak pantas untuk tidak menyapa. Kalau mereka tahu nanti, mereka pasti akan menyalahkanmu karena bersikap tidak baik. Silakan saja. Aku sedang berkemas di kamarku." Melihat dia berkata demikian, Charlie hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya padanya di WeChat nanti." Faktanya, Tawana juga tahu bahwa Charlie akan meninggalkan pulau itu hari ini. Dia sangat merindukan Charlie, tetapi karena Claire juga ada di pulau itu, dia hanya bisa menahan keinginan untuk bertemu Charlie. Karena dia disibukkan dengan sesuatu, dia jadi linglung dan pikirannya tidak jernih. Orang tuanya juga sedang kacau balau akibat dampak serangan teroris. Malam itu, mereka bertiga sering duduk bersama dalam keadaan linglung. Ibunya bahkan beberapa kali menyarankan agar ia meninggalkan Maladewa dan kembali ke Amerika Serikat, tetapi Tawana tidak pernah menanggapi. 2 hari berlalu ketika orang tuanya akhirnya pulih dari serangan teroris. Kemudian ibunya menyadari ada yang tidak beres dan berkata kepada Tawana, "Sayang, kurasa ada yang tidak beres." Tawana menatap ke arah laut hijau jernih dan bertanya tanpa sadar, "Ada apa?" Ibu berkata, "Begini,
Apa yang terjadi pada kita di sini sudah diketahui seluruh dunia, dan dampaknya sangat besar. Mana mungkin Trevor tidak tahu? Kalian berdua dulu sangat dekat, dan kali ini ibu tidak mengajaknya berlibur. Ibu bisa mengerti kenapa ibu bilang dia sedang berlatih untuk kompetisi. Tapi ketika sesuatu yang begitu serius terjadi pada kita, dia tidak datang menemuimu. Aneh, kan? Dulu, Trevor dan Tawana benar-benar saling mencintai. Mereka bagaikan kembar siam, menghabiskan siang dan malam bersama. Mereka dikenal sebagai pasangan yang penuh gairah di industri hiburan. Namun akhir-akhir ini, bukan hanya semakin sedikit kesempatan bagi mereka berdua untuk tampil dalam satu frame yang sama, tetapi komunikasi mereka sehari-hari juga semakin berkurang. Pacarnya telah mengalami hal sebesar itu, tetapi dia tidak bergegas untuk menghiburnya atau bahkan meneleponnya. Hal ini benar-benar membuat Ibu Tawana merasa aneh. Tawana tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Tepat sebelum Trevor meninggalkan Tiongkok, keduanya secara implisit telah mencapai kesepakatan untuk menikah. Saat itu, ia sudah menyadari bahwa mustahil baginya untuk bersama Charlie, dan ia bahkan ingin memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan masalah ini dan melupakan hal-hal lain. Akan tetapi, saat ia makin sering berhubungan dengan Charlie, dan Charlie berkali-kali menyelamatkannya dari bahaya, Tawana tiba-tiba menyadari sebuah kenyataan, yakni, ia mungkin tidak akan pernah bisa menghilangkan perasaannya terhadap Charlie secara psikologis dalam hidup ini. Bagi Tawana saat ini, tidak masalah jika dia tidak bisa mendapatkan Charlie, tapi dia tidak ingin puas dengan apapun yang kurang dari itu. Trevor adalah mitra darurat itu. Jika Anda masih ingin bertahan, maka tekan perasaan Anda yang sebenarnya dan pertahankan hubungan emosional dengannya. Tetapi karena aku tidak mau menerima kenyataan itu, tidak ada gunanya lagi membuang-buang waktu dengannya. Awalnya, dia berpikir untuk putus dengan Trevor secara langsung. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Trevor memang pacarnya sejak lama, dan ia tak mau terlihat terlalu kejam. Jika ia bisa merelakan Trevor pergi atas inisiatifnya sendiri, mungkin itu pilihan terbaik. Oleh karena itu, Tawana mencium Charlie dengan penuh gairah di konser, dan bahkan menyanyikan lagu Assassin di pulau tempat dia mencium Charlie dengan penuh gairah, hanya untuk mengungkapkan sikapnya kepada Trevor dan memberitahu dia bahwa dia masih belum bisa melepaskan Charlie. Trevor tidak pernah menghubungi saya. Bahkan ketika saya menghadapi masalah sebesar itu, dia tetap tidak bertanya apapun. Terlihat jelas bahwa dia memahami pikiran saya dan memutuskan untuk melepaskannya. Tiba-tiba, ibunya bertanya tentang Trevor. Tawana ragu sejenak dan bergumam, "Ibu, Ayah, Trevor, dan aku sudah putus."